Jadi kalau teman-teman mengalami pecah ban di jalan tol ya, jangan panik ya. Ketika tur bisa pecah ban, langsung panik injak rem, itu sangat berbahaya. Itu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ucu YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada hari ini yang menonton video ini, kami doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini saya membuat konten ini mencoba untuk memberikan suatu pemahaman ya, yang saya pelajari ya, saya baca dari beberapa referensi, kemudian berdasarkan pengalaman saya juga, yaitu topiknya tentang hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan tol. Kenapa saya memilih konten ini? Karena beberapa hari kemarin lagi viral gitu ya, terjadi kecelakaan artis di Indonesia gitu ya, Vanessa Angel ya, yang mengalami kecelakaan, satu keluarga ya, dan meninggal dunia, Vanessa dan suaminya. Untuk sopir sama RT dan anaknya itu mengalami luka ringan ya, masih hidup gitu. Nah, jadi di sini saya tidak membahas masalah penyebab kecelakaan yang terjadi di mobil Pajero Sport Vanessa Angel ya. Tetapi di sini saya hanya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua ya, penonton Ucu YouTube channel gitu ya, supaya kita lebih berhati-hati saat mengendarai mobil di jalan tol. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan tol tersebut? Di sini saya merangkum ada 10 ya. Ada 10 hal komponen ya, yang menurut saya itu penyumbang kecelakaan yang cukup tinggi juga ya, 10 hal tersebut kalau kita tidak waspadai gitu ya, tidak kita cermati. Nah, apa saja 10 hal tersebut? Tetap saksikan Ucu YouTube channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe Ucu YouTube channel, ya silakan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Terima kasih. Oke, yang pertama ya, penyebab umum terjadinya kecelakaan di jalan tol itu, yang pertama adalah kondisi driver itu yang mengantuk atau sudah lelah. Nah, jadi ini kenapa saya buat yang pertama, karena penyumbang terjadinya kecelakaan itu karena biasanya karena drivernya itu sudah ngantuk atau lelah. Jadi solusinya bagi teman-teman, termasuk juga saya sendiri gitu ya, karena saya sering bepergian jarak jauh bawa mobil ya. Kalau dulu ketika istri dinasnya masih di Muarabungu, jarak tempuh yang saya jalani ketika bawa mobil itu lebih kurang 12 jam sampai 15 jam. Itu dari Palembang sampai ke Muarabungu Jambi. Nah, itu jalan lintas gitu ya. Nah, sekarang udah pindah ke Lampung, jadi saya sering lewat jalan tol ya, Lampung Palembang gitu, pagi, siang, malam itu jadi sering. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi ngantuk atau sudah lelah, atau ketika nyopir matanya sudah berair gitu, itu segera berhenti gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, cari rest area, istirahat sebentar gitu ya, bila perlu tidur gitu. Tidurkan terlebih dahulu 15-30 menit gitu ya, kalau nyopirnya sendirian. Tapi kalau bawa teman itu bisa bawa mobil, ya sudah gantian seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi,
saya minta ganti sama istri saya ya, untuk sementara 15 menit dia nyopir dulu, saya tidur sebentar, kemudian saya lagi yang nyopir, seperti itu. Itu trik yang pertama. Kalau memang masih bisa ditahan, kalau saya pribadi juga terkadang saya membuka kaca ini saya buka sedikit, jadi biar sirkulasi udara itu masuk ya, keluar masuk gitu ya, ada sirkulasi udara baru yang masuk. Nah itu juga terkadang memberikan efek yang positif juga ya, mengurangi kita untuk itu. Atau selanjutnya saya biasa konsumsi coklat ya, jadi saya ngemut coklat sambil nyopir atau makan kacang. Nah itu juga mengurangi rasa ngantuk. Tapi satu hal yang paling penting, ketika teman-teman sudah ngantuk berat, sudah lelah, mata berair, udah persekian detik sudah pernah matanya terlelap gitu ya, itu segera cari rest area terdekat ya, kemudian istirahat ya. Itu yang pertama. Kecelakaan ini bermula saat truk ekspedisi yang mengangkut perabotan rumah tangga yang dikemudikan Muhammad Jepri, warga Sumberjo, Bojonegoro, ini melaju dari arah barat ke timur. Diduga karena kurang konsentrasi akibat mengantuk, setibanya di lokasi kejadian, truk menghantam bagian belakang truk tangki yang melaju searah di depannya. Kerasnya benturan mengakibatkan truk tangki yang dikemudikan Saiful Umar, warga Padangan, Kabupaten Bojonegoro, ini terjun ke parit pembatas tol. Oke, yang kedua ya, penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol itu menurut saya adalah hilangnya konsentrasi. Ya, kenapa hilang konsentrasi? Ketika kita mengendarai mobil, biasanya di tol itu kan kecepatannya itu kan lebih kurang 180 sampai 100 km per jam gitu ya, atau lebih gitu. Jadi kita butuh konsentrasi yang maksimal. Ya, ketika kita kehilangan konsentrasi, contohnya ketika bawa mobil sambil buka WA, main handphone gitu ya, nah itu bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi. Atau ketika kita nyopir mobil jalan gitu ya, di jalan tol, kita sambil nelpon, ada telepon kita angkat telepon gitu, apalagi sampai baca WA atau baca SMS gitu atau main handphone, itu sangat berbahaya sekali. Nah itu bisa menyebabkan kehilangan konsentrasi pada saat kita mengendarai mobil gitu ya. Ketika kita hilang konsentrasi ya tadi ya, bisa menyebabkan mobil itu larinya ke kiri atau larinya ke kanan ya, bisa menabrak beton pembatas jalan, baik itu yang di sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan, atau kita bisa nabrak mobil yang di depan kita nanti, seperti itu. Jadi pesan buat teman-teman ketika mengendarai mobil ya, diharapkan tetap konsentrasi dan fokus bahwa kita ini sedang bawa mobil gitu ya, jangan main-main dengan perangkat yang lain. Dan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas juga ya, ketika pengendara sedang mengendarai mobil menggunakan handphone itu juga ada hukumnya, aturannya ya, bisa kena sanksi, kena tilang, seperti itu. Vanessa Angel dan suaminya Febrian Riansyah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 672 ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur Kamis siang. Mobil SUV itu menabrak pembatas beton sisi kiri, kemudian terpelanting berputar dan berhenti di jalur cepat. Kecelakaan itu menewaskan Vanessa dan suaminya, sementara sopir, asisten, dan anak Vanessa terluka. Baik, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga, penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol itu adalah cuaca yang buruk. Benar ya, saya pernah lewat di jalan tol, perjalanan dari Palembang ke Lampung gitu ya, atau dari Kayagung ke Palembang atau Palembang ke Kayagung gitu ya. Ketika waktu hujan turun, wah ini sangat berbahaya sekali ya. Saya pernah bawa keluarga, kami pulang ke Bandar Lampung gitu ya, lewat tol dari Palembang, kondisi hujan. Apa yang terjadi? Ketika kita dalam kecepatan 100 sampai 120 ya, yang kita khawatirkan apa? Adanya genangan air di jalan tol tersebut gitu ya. Jadi kalau kita dalam kecepatan tinggi ya, melewati genangan air tersebut, apa yang terjadi bisa menyebabkan yang namanya aquaplane ya. Mobil kita akan kehilangan kendali gitu ya, karena kita menerobos genangan air tadi. Jadi ban itu nggak napak ke permukaan jalan gitu, jalan tol gitu ya. Nah akhirnya apa? Ketika kita panik
kita menggerakkan setir kita, otomatis mobil kita bisa terpelintir. Jadi tipsnya pada saat kondisi seperti itu jangan panik ya, tetap setirnya dijaga, ditahan gitu ya. Karena apa? Ketika kita melewati jalan yang ada genangan airnya, otomatis setir ini akan bergerak, tertarik gitu. Ya, pengalaman saya pernah ya, saya pernah jalan 100 lebih lah kemarin ya, ada genangan air. Untung saya nggak kaget ya, kaget sih kaget, tapi saya tetap tahan setir ya. Memang tertarik seperti ini, tapi saya tahan, nggak saya balas, saya tahan saja dan tidak saya rem, hanya lepas gas pelan-pelan. Nah, yang amannya apa ya, jangan ngebut ya. Jadi setelah kejadian itu buat saya ansietas juga gitu ya. Akhirnya apa, langsung tak kurangi kecepatan, saya ambil jalur kiri ya, nggak ngambil jalur kanan ya, jalur cepat, saya ambil jalur pelan, saya jalan 80 km/jam ya. Kalau hujannya lebih deras, saya pelan-pelan lagi karena saya nggak mau ngambil resiko gitu. Jadi banyak juga pengendara yang lain mendahului, ya nggak apa-apa ya. Jadi sesuaikan kemampuan kita ya, jangan ambil resiko. Jadi ketika cuaca buruk, kondisi jalannya basah gitu ya, lebih baik kita ambil aman, kita ambil jalan sesuai dengan kilometer yang stabil, yang bisa kita antisipasi seperti itu. Angin disertai kabut yang melanda ruas tol Cipali membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan rawan kecelakaan. Artinya dengan kondisi ekstrim tadi akan mengancam keselamatan pengguna jalan, Komandan? Mungkin karena cuaca ekstrim seperti sekarang, hujan yang sangat deras, diperlukan kehati-hatian para pengguna jalan karena ya memang cuacanya sangat ekstrim. Selanjutnya yang keempat ya, penyebab kecelakaan itu kondisi jalan. Ya menurut saya kondisi jalan ini berpengaruh juga terhadap terjadinya kecelakaan. Misalnya jalan tol, kadang apalagi jalan tol Palembang Lampung ya, terutama sudah keluar, kalau kita dari Lampung itu udah masuk wilayah Palembang ya, wilayah apa ya, di Palembang Pematang ya, Pematang, tol Pematang itu biasanya kondisi jalannya banyak yang berlubang dan bergelombang. Nah, kondisi seperti ini kalau tidak diketahui oleh pengendara mobil bisa menyebabkan ya tadi, kita dengan kecepatan tinggi, kita tetap maksa di jalan yang jelek tadi ya, akhirnya apa, bisa menyebabkan kondisi suspensi dan kestabilan dari mobil itu akan terganggu. Nah, akhirnya apa, bisa menyebabkan mobil itu bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan atau menabrak di beton pembatas gitu. Nah, ketika mobil jalannya bergelombang ya, jalan mobil kita seperti ini, goyang-goyang seperti ini. Jadi tetap berhati-hati untuk melewati jalan, kondisi jalan yang seperti itu. Yang kemudian kalau di jalan tol juga ada, terkadang ada jembatan gitu ya. Nah, posisi jembatan yang tidak sambungan jalannya itu yang nggak bagus, itu bisa menyebabkan lompatan-lompatan. Bayangkan ketika kita mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi, ya otomatis akan terjadi lompatan seperti itu. Nah, itu juga akan membahayakan, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi buat teman-teman, ketika melihat kondisi jalan itu sudah jelek ya, atau bergelombang, atau ada seperti jembatan ya yang tidak rata, ya diharapkan untuk mengurangi kecepatan lajur kendaraannya seperti itu. Guys, ini parah banget asli, ini di kilometer 39 arah Jakarta. Itu tuh ada lubang gede banget. Tuh lihat, ini ada 20 mobil lebih dari tadi. Lihat velgnya tuh, ini velg kiri belakang sampai pecah banget sampai paling atas. Ini yang belakang, ini yang depan. Bannya juga pecah, lihat. Tuh lihat, ini kayak bener-bener banyak banget, rame banget. Dari jam 8 kurang, lihat. Jasa marganya tuh udah ada, tapi dia bingung dia mau ngapain karena saking banyaknya gitu. Ngehantem lubang dari situ tuh. Lubangnya emang gede banget, parah. Jadi buat kalian yang mau lewatin tuh harus berhati-hati banget. Selanjutnya yang kelima adalah manuver mendadak. Ya, kenapa kita melakukan manuver mendadak itu nggak boleh? Ya nggak boleh ya. Misalnya contohnya manuver mendadak itu untuk menghindari sesuatu di jalan itu ya. Misalnya jalan berlubang tadi, ketika ada lubang
langsung kita panik biar jangan masuk lubang itu, kita lakukan manuver mendadak. Nah, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan mobil mengalami kehilangan kestabilan, jadi bisa menyebabkan mobil terpelintir ya. Jadi ketika mengendarai dalam kecepatan tinggi itu, manuver mendadak itu tolong dipikirkan lagi gitu ya, menghindar itu dipikirkan lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Dilansir oleh Kompas.com, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit menuturkan kecelakaan tersebut berawal saat kedua mobil sama-sama melaju ke arah Jakarta. Kemudian, mobil Altis yang dikendarai SMD warga Bogor, Jawa Barat mendadak pindah lajur dari kanan ke lajur kiri. Pada saat bersamaan, sedan Audi yang dikendarai AS warga Tangerang Selatan melaju dari arah belakang. Kecelakaan tidak dapat dihindarkan karena kurang waspada, mobil Altis disikat dari belakang hingga terjungkir dan naik ke dinding pembatas jalan. Yang keenam adalah overspeed ya, jadi kecepatan itu yang terlalu tinggi ya. Terkadang kalau kita lewat jalan tol itu untuk jalan 100 itu sudah nggak terasa gitu ya, kita udah jalan 100, 120, udah 120, tapi pas kita melewati jalan tol ya itu nggak terasa ngebut gitu ya, tapi kecepatannya udah tinggi. Nah di sini tipsnya ya, untuk mengendarai mobil diharapkan sesuai dengan rambu-rambu ya. Biasanya kan di jalan tol ada untuk kecepatannya 80 km per jam gitu ya, kecepatannya 60 sampai 80 atau 80 100 km, maksimal lah 100 km per jam. Jadi biar kita aman dalam mengendarai mobil, biar kita selamat ya, kita tetap patuhi rambu-rambu yang ada di jalan tol tersebut ya. Jangan sampai kita terpancing ya, emosi gitu ya, melihat mobil kencang yang duluan gitu ya, kita terpancing, adrenalin kita, akhirnya kita ikut-ikutan ngebut lagi. Ingat, ada keluarga kita yang menunggu di rumah, seperti itu ya. Jadi overspeed tadi ya jangan sampai terus gitu ya, apalagi jalan tol Lampung Palembang itu kan 300 kilo ya, 300 kiloan ya. Otomatis kalau dipaksa terus mobil melaju dengan kecepatan 150 gitu ya, otomatis bisa mempengaruhi usia kondisi dari engine atau mesin mobil nanti, teman-teman semua gitu ya, seperti itu. Yang ketujuh, kondisi yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan tol itu adalah genangan air ya, sama seperti cuaca buruk tadi ya, jalannya licin gitu ya. Nah kemudian bisa menyebabkan timbulnya genangan air. Genangan air ini walaupun hujannya berhenti, tapi genangan airnya terkadang masih gitu. Nah ini yang bisa menyebabkan aquaplane. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi ya di jalan tol di Indonesia, kecelakaan disebabkan oleh aquaplane juga. Ya ini saya baru baca juga di Instagram gitu ya, ada mobil yang mengalami kecelakaan aquaplane ya, kecelakaan tunggal ya. Nah kecelakaan tunggal ini dia postingnya apesnya apa, udah jatuh tertimpa tangga, udah mobilnya rusak, kemudian udah kena denda dari pihak jasa marga tol gitu ya, karena sudah merusak fasilitas seperti itu. Jadi lumayan juga ya, yang saya baca itu 2,5 juta untuk bayar pihak tol ya, karena sudah merusak fasilitas dari tol tersebut. Jadi itulah yang namanya udah jatuh tertimpa tangga, seperti itu. Jadi genangan air upayakan dihindari gitu ya. Biasanya genangan air itu kalau nggak di kiri itu di kanan, di bagian kanan gitu ya. Nah yang tengah-tengah itu jarang, tapi tidak berkemungkinan ada juga seperti itu. Nah, nggak mungkin kita ngambil jalur tengah terus gitu kan, nanti ada mobil di belakang mau mendahului, nanti bingung dia mau ambil kiri atau ambil kanan gitu ya. Jadi tipsnya baginya adalah turun kecepatan ya, turunin kecepatan pada kondisi jalan yang basah. Khawatir kita nanti jalan basah itu ada genangan air. Ketika ada genangan air, kondisi kita ngebut, kecepatan tinggi, terjadi aquaplane tadi ya, mobil kita bisa melintir seperti itu.
Selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini penyebab mengalami kecelakaan itu adalah tidak menjaga jarak aman gitu. Jadi saat berkendara kita harus menjaga jarak aman kita antara kendaraan kita dan mobil depan juga gitu. Ya jangan sampai banyak juga kejadian ya terjadi kecelakaan beruntun ya itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Ketika ada mobil ngerem mendadak di depan, otomatis kita akan mengerem mendadak juga gitu. Tapi kalau kondisi jarak mobil kita dengan mobil depan itu sangat dekat, otomatis cengkeraman rem ban ke jalan tol tadi kan juga nggak bisa cepat gitu ya. Otomatis kita akan menabrak mobil yang di depan. Nah bahayanya lagi apa? Mobil di belakang bisa menabrak mobil kita juga ya, jadi saat mengendarai mobil di jalan tol perhatikan jaga jarak aman ya. Kalau sesuai aturan yang saya baca, untuk jaga jarak aman itu 3-4 detik ya. Jadi jaraknya itu 3-4 detik jarak aman kita. Nah bagaimana cara menghitungnya? Mudah ya. Karena saya orang kesehatan ya, pernah ikut pelatihan BTCLS gitu ya. Jadi ketika kita bagging gitu ya untuk ngasih napas buatan ya menggunakan alat ya, itu menghitungnya 1 dan 1000, 2 dan 1000, 3 dan 1000, 4 dan 1000. Nah udah itu 4 detik berarti. Nah dari mana kita mengukurnya? Kita kasih patokan aja, misalnya patokannya kita ambil misalnya rambu-rambu, ada rambu kita lewat rambu-rambu gitu ya, atau ada kilometer-kilometer itu ya, ada batas-batas jalan itu ya, bisa kita jadikan patokan itu. Ketika dia mendahului, mulai kita hitung 1 dan 1000 sampai 3-4 detik itu sudah aman. Nah apalagi kalau kita mengiring mobil, jangan sampai ban belakang itu kita nggak nampak gitu. Jadi kalau ban belakang mobil itu kita mengendarai mobil depan kita, ban belakangnya kita nggak nampak, itu berarti udah mepet, udah dekat itu. Ya, tapi kalau ban belakangnya udah jauh, itu udah nampak gitu ya, itu sudah agak jauh. Tapi yang lebih aman sesuai aturan tadi 3-4 detik ya, jarak aman untuk kita mengiringi mobil di depan kita. Nah, apalagi kalau konvoy ya, anak klub ya, konvoy ya harus atur jarak tetap ya, jangan sampai terjadi kecelakaan beruntun. Nah kemudian jarak pandang kita tadi fokusnya harus jauh ke depan. Jadi jangan jarak pandang kita juga di bumper kita aja ya, kap mesin aja, enggak. Jadi ketika di jalan tol jarak pandang kita tuh harus jauh ke depan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek di KM 49 arah Cikampek. Kecelakaan ini melibatkan 11 unit kendaraan. Ke-11 kendaraan datang dari arah Cikampek. Menurut keterangan salah seorang saksi, peristiwa ini terjadi saat mobil pertama mengurangi kecepatannya, kemudian mobil kedua hingga mobil ke-11 kurang mengantisipasi jarak dan kecepatannya, lalu terjadi tabrakan beruntun di lajur 3. Selanjutnya yang ke-9 ya, yang ke-9 faktor penyumbang juga ya, penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol itu pecah ban. Ya, pecah ban yang mengakibatkan mobil tidak stabil itu akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, pecah ban ini bisa juga disebabkan oleh kondisi ban yang sudah expired ya, udah lama gitu. Walaupun masih tebal tapi karena usianya udah lama itu mempengaruhi performa dari ban itu juga. Atau bannya sudah gundul atau botak. Jadi buat teman-teman yang ban kendaraan mobilnya sudah alurnya itu udah banyak terkikis, sudah habis gitu ya. Jadi ya diganti gitu ya. Jangan sampai kita ambil resiko gitu. Jangankan udah botak, udah benjol aja, ketika ban itu benjol itu jangan ambil resiko, ganti. Ya karena ban ada jualannya, tapi kalau nyawa nggak ada jualannya gitu. Kalau kita udah jadi korban kecelakaan, wadah itu udah susah gitu ya. Jadi tetap perhatikan kondisi ban kendaraan atau mobil teman-teman semua. Ya pastikan kondisinya fit dan prima, bagus gitu ya, jangan sampai botak. Nah kalau sudah terjadi ya misalnya pecah ban atau bannya meledak, tipsnya jangan panik ya. Jadi kalau teman-teman mengalami pecah ban di jalan tol ya, jangan panik ya. Ketika tur pecah ban langsung panik injak rem, itu sangat berbahaya
itu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Ketika ban mengalami pecah gitu ya, bannya pecah kan ada 4 nih, 2 depan 2 belakang. Misalnya ban depannya pecah nih ya, otomatis apa, satu ban yang pecah tadi otomatis jaya cengkramnya itu ke aspal atau ke jalan tol itu tidak kuat gitu ya, udah lemah. Nah ketika kita menginjak rem, otomatis akan mempengaruhi rem itu ke bagian depan dan bagian belakang. Jadi keempat ban itu akan mengalami penurunan kecepatan ya. Jadi remnya bekerja gitu. Nah otomatis apa, kalau yang 3-nya ini kan masih bagus, otomatis dia akan stabil. Nah kalau 4-4-nya itu bagus, tapi kalau ada satu ban yang kempes atau pecah, apa yang terjadi? Maka di sisi yang ban yang pecah tadi itu akan menyebabkan mobil tertarik ke arah sana, kemudian bisa menyebabkan mobil terpelintir. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, jadi bagaimana ketika mobil kita mengalami pecah? Ya udah biarin aja. Ya, jangan pinjak rem, ya. Kemudian gasnya aja dilepas. Gas dilepas, hidupin 60 sen ke kiri, kita nepi pelan-pelan. Ya jangan pula nepinya langsung cepat, jangan. Jadi ditengok dulu di belakang ada mobil atau tidak. Tetap hidup 60 sen, kemudian kita menepi secara perlahan-lahan ya. Nah ketika kecepatannya sudah 30 km per jam, baru injak remnya pelan-pelan aja ya. Jadi ingat, ketika kecepatan tinggi terjadi ledakan atau pecah ban gitu ya, jangan panik, jangan injak rem. Jadi biarin aja dia jalan pelan-pelan. Itu tipsnya. Selanjutnya yang ke-10 ya, penyumbang terjadinya kecelakaan di jalan tol menurut saya emosi ya. Jadi ketika kita emosi, ada pengendara lain yang nyalip kita nggak sopan gitu ya, mungkin dia mau buru-buru gitu. Jadi ambil aja berpikir positif gitu ya. Mungkin beliau mau buru-buru, mungkin beliau ada musibah gitu, jadi mau buru-buru. Ya udah, jangan emosi. Kalau kita emosi, otomatis kita akan ngijak gas juga, kejar-kejaran di jalan tol. Nah, ini banyak juga yang kejar-kejaran di jalan tol ya. Nah justru akan menyebabkan resikonya ya bisa terjadi kecelakaan, karena kita bawaannya emosi, jadi safety-nya itu nggak kita pegang gitu ya, nggak kita terapkan untuk pelaksanaan itu. Apalagi kita bawa anak, istri gitu ya, kasihan gitu ya. Jadi tetap harus bersabar gitu ya. Jadi jangan emosi ya. Kita ketika kita bawa mobil ya sudah siap dengan kondisinya ya. Kondisi kita kena salib, kondisi kita kena apalah di jalan, banyaklah di jalan gitu ya. Ya sudah, ketika itu tidak terlalu merugikan kita, ya udah mau apa gitu kan. Kecuali mobil itu sudah nyerempet, sudah mecahin kaca spion, sudah apa ya, nanti jadi catat ya, pasti dapat aja mobilnya nanti, seperti itu. Teman-teman, itulah tadi sedikit sharing lah ya dari saya terkait 10 penyebab kecelakaan di jalan tol. Seperti itu saya peroleh dari beberapa referensi yang saya baca, kemudian juga berdasarkan pengalaman saya mengendarai mobil gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah mungkin teman-teman semua ada lagi nih yang belum saya sebutkan tadi, 10 yang saya sebutkan tadi, ternyata teman-teman tahu nih, ternyata ada beberapa poin lagi yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, biar yang menonton video ini di YouTube channel ini biar tambah lagi ya. Ternyata masukan dari teman-teman semua misalnya jadi 20, wah itu kan jadi lebih bagus lagi ya. Jadi ilmunya, pemahamannya akan bertambah, seperti itu ya. Selanjutnya ketika kita berkendara ya, satu ya, kalau menurut saya jangan lupa kita berdoa ya, mohon keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ya, ketika kita waktu sholat ya sholat, berhenti sholat, misalnya berangkat siang, ketika itu sholat zuhur atau sholat asar ya, atau sholat maghrib
ya cari rest area, kita berhenti dulu gitu ya. Jangan sampai kita maksa gitu ya nggak sholat seperti itu, karena ya positifnya apa, pahala kita dapat, ya istirahat kita dapat gitu kan. Ketika kita langsung ngedor terus ya, otomatis ya tadi bisa bikin lelah tadi. Dengan kita istirahat, sholat, pikiran kita tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang, insya Allah ketika kita mengendarai mobil ya juga kita tenang, nggak emosian ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, bisa menjadi wawasan juga, menambah wawasan juga untuk kita semua. Baik, sekali lagi bagi teman-teman tetap dukung, support channel ini, Ucu YouTube channel, dengan cara mensubscribe bagi yang belum gitu ya, dengan cara mengklik like video ini ya. Semoga dengan dukungan teman-teman semua, Ucu YouTube channel ini bisa berkembang ya, yang bisa memberikan tutorial ataupun informasi atau berbagi pengalaman yang positif ya, tentunya yang positif ya, untuk berbagi dengan teman-teman semua, dengan masyarakat semua. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.